Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk masih pada bab keempat, dan kita baru membahas hadis pertama, dan kita masuk pada hadis kedua, hadis yang ke-26. Kita baca hadisnya. Sudah. Iya, tapi belum dijelaskan. Kemarin dibaca aja. Kemarin fokus di pembahasan mani, ya. Mani, mati, dan wadi. Gak apa-apa, kita ulang. An Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazani radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'an fi salati faqala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Dari Abbad ibn Tamim bahwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang seolah-olah merasakan sesuatu ketika mengerjakan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah dia pergi membatalkan salatnya sebelum mendengar suara atau mencium baunya. Wan Ummu Qaisi binti Mihsanin al-Asadi annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fa nadahahu ala thawbihi wa lam yaghsil. Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah menuturkan bahwa dirinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak laki-laki yang masih kecil dan belum makan sesuatu. Maka Nabi kemudian menundukkan anak itu di atas pangkuan. Bayi itu lantas ngompol di atas pakaian Nabi. Beliau meminta air lalu memercikannya pada pakaian dan tidak membasuhnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-26. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara perkara-perkara yang termasuk membatalkan salat adalah mengeluarkan angin atau kentut, baik sifatnya memiliki suara atau tidak memiliki suara, dan mencium baunya. Kalau kita perhatikan hadis ini, ada satu faedah besar tentang larangan mengikuti was-was. Dalam hadis ini
ada larangan bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti was-was. Karena di sini laki-laki dalam hadis ini dia dihayalkan dalam sholat, seolah-olah ada was-was dalam hatinya bahwa dia mendapati sesuatu. Boleh jadi dalam bentuk bunyi dalam perut kita atau yang lainnya. Maka Nabi SAW untuk menghilangkan was-was dari orang ini langsung memutus dengan mengatakan la yansarif, jangan kau batalkan sholat, karena itu hanya was-was saja. Artinya kalau hanya suara perut maka tidak membatalkan sholat, karena sifatnya di dalam. Lain kalau sudah keluar, kentut ataupun buang hajat kecil ataupun besar kan sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam, jangan bercerita tentang kentut dalam perut. Dalam perut ini macam-macam ada kan ini, termasuk kotoran, najis ataupun kencing, ada semua dalam perut. Tetapi selama itu berada di dalam maka tidak mempengaruhi sholat, kecuali kalau keluar, maka itu baru mempengaruhi sholat. Dari sini Nabi SAW ingin menasihati kepada siapapun yang terkena was-was untuk meninggalkan was-was, karena was-was ini sangat bahaya. Lalu apa penyebab kenapa kemudian seseorang itu terjadi was-was dan apa cara mengobatinya? Karena ini banyak sekali pertanyaan seputar was-was di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika bicara soal was-was ini, beliau mengatakan bahwa was-was itu tidak terjadi kecuali karena dua perkara. Jadi was-was syaitan untuk mengganggu anak Adam itu tidak terjadi kepada seseorang kecuali karena dua perkara penyebabnya. Yang pertama, kata beliau, was-was itu ditimbulkan karena kerusakan akal. Jadi akal seseorang sakit. Dari sini kita tahu bahwa was-was itu tidak mesti dari setan. Bisa saja karena terganggu kesehatan, mungkin masalah hormonnya atau apanya, sehingga menimbulkan was-was. Maka yang seperti ini seseorang harus datang ke dokter, khususnya ke psikiater atau dokter-dokter yang memang menangani kejiwaan. Karena boleh jadi mungkin ada masalah di akalnya, boleh jadi mungkin karena kecelakaan kemudian terbentur kepalanya, atau karena kesehatan terganggu maka menjadikan seseorang mudah was-was. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentunya disebabkan karena gangguan syaitan. Dan itu yang banyak. Ya. Yang banyak seseorang itu terjerumus kepada was-was itu karena gangguan setan. Memang setan sengaja untuk mengganggu ibadah kita supaya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan was-was ini juga terjadi bukan hanya dalam bab ibadah. Dia masuk pada segala lini kehidupan manusia, baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadah, baik dalam bab muamalah, itu was-was masuk di situ. Contohnya umpamanya dalam bab akidah. Contohkan para ulama was-was dalam bab akidah. Terkadang setan ini masuk dalam akidah seseorang, kemudian dihayalkan dalam pikirannya tentang siapa yang menciptakan langit,
siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung dan lautan, dan berakhir kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Dan ini kan menjadi was-was. Awalnya tidak ada masalah, dia berpikir siapa yang menciptakan langit, ya jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan bumi, ya jawabannya Allah. Begitu juga gunung, lautan dan yang lainnya. Tapi setan kemudian masuk memberikan was-was sampai pertanyaannya, siapa yang menciptakan pencipta? Kalau seandainya semua makhluk diciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Lah kalau sampai kemudian pikiran kita sampai memikirkan siapa yang menciptakan Tuhan kita, maka kata Nabi SAW, fasta'id billahi, maka segeralah dia berlindung kepada Allah dari syaitan untuk memutus was-was tadi. Langsung kita tahu, jangan diteruskan, karena pertanyaan ini sudah mengarah kepada pertanyaan kufur. Ini dalam bab akidah. Kemudian yang kedua, terkadang was-was juga masuk dalam bab ibadah, dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu was-was masuk dalam bab ibadah. Entah masuk dalam sholat, entah masuk dalam wudu, entah masuk dalam puasa, dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat orang-orang yang terkena penyakit was-was dalam ibadah ini cenderung hulu dalam ibadah, cenderung berlebihan, melampaui batas dalam ibadah. Contoh orang yang berwudu. Saya itu pernah melihat orang yang sholat itu kok pada basah pakaiannya. Apakah dia sudah mandi atau apa? Rupanya dia berwudu berkali-kali. Jadi sampai ke cipratan wudunya itu terkena pakaiannya. Jadi kesannya kayak kehujanan gitu. Jadi orang was-was itu bisa nguras bak mandi itu. Karena dikiranya wudu pertama tidak sah, kemudian wudu lagi, habislah airnya. Lah ini kan was-was ini yang seperti ini. Ataupun setan ini masuk dalam bab sholat. Kita lihat ada orang yang sholat itu terkena was-was sampai takbiratul ikhram itu tidak jadi-jadi. Allahu Akbar, tak jadi lagi. Allahu Akbar, tak jadi. Sampai 10-20 kali. Sampai imam sudah salat dia mesti takbir aja. Agak repot itu ya. Jadi memang sengaja setan itu masuk di situ. Atau masuk dalam bacaan. Kadang-kadang kayak orangnya sih sebenarnya tidak terbata-bata ngomongnya, lancar. Tapi kadang-kadang setan masuk ke lidahnya, kadang membaca bismillah saja bis gitu ya. Jadi kayak susah mau menyebut bismillah itu. Jadi Allahu Akbar dia gitu ya, kayak orang gagap akhirnya. Padahal sebenarnya dia tidak gagap. Tapi memang setan masuk di situ supaya kita was-was, akhirnya mau mengucapkan sesuatu itu kayak berat tadi. Ini kan dari setan. Ya. Atau terkadang seseorang diragu-ragukan tentang berapa jumlah rakaat. Ini yang banyak terjadi. Tadi saya sholat 3 rakaat ke 4 rakaat. Sudah selesai kah belum selesai? Nah, tetapi Nabi SAW memberikan solusi bagi was-was yang seperti ini. Kalau seseorang ragu tentang rakaat solat apakah 3 ataukah 4, maka ambil yang paling sedikit. Berarti kalau dia ragu-ragu 3 atau 4, tetapkan 3 tambah 1, lakukan sujud sahwi, selesai ya. Sebab kalau kita mengambil yang terbanyak, nanti was-wasnya nggak hilang. Oh jangan-jangan 3, jangan-jangan 3. Tapi kalau umpamanya kita mengambil yang sedikit, kalaupun seandainya was-was, kan bilangan rekatnya sudah pas. Kalaupun seandainya lebih, kan sudah sujud sahwi di situ. Jadi lebih selamat kan gitu ya. Jadi tetapkan kepada yang yakin, kemudian lakukan sujud sahwi. Nah itu juga terjadi kepada salah seseorang yang sedang sholat. Kadang-kadang dilupakan soal jumlah rakaat. Ataupun seperti hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang seseorang yang ragu-ragu apakah dia kentut atau tidak. Dibuatnya oleh setan itu was-was dalam bunyi-bunyian dalam perut.
Maka Nabi SAW berikan solusi, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan batalkan solatmu sampai betul-betul engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Ataupun tidak ada suara, tidak bau, tapi kita yakin kita kentut. Ya, kan ada kentut itu enggak ada suaranya dan tidak ada baunya gitu. Tapi kita yakin kita kentut. Maka kalau kita yakin kita kentut, yakin itu tidak bisa mengalahkan keraguan. Makanya tetap batal sholatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan sampai kemudian kita terkena was-was, karena was-was dalam ibadah ini bisa merusak ibadah atau minimalnya mengurangi kesempurnaan ibadah jadinya. Yang harusnya takbiratul ihram bersama imam mendapatkan 1 rakaat, sampai rakaat pertama dia masih takbiratul ihram saja, akhirnya kan ketinggalan tuh 1 rakaat. Jadi kayak orang masbuk jadinya. Jadi bisa mengurangi jadinya kan kualitas sholat dan juga pahala sholat. Ini sering terjadi dalam bab wudu atau bab muamalah, ya, ataupun bab puasa, was-was dia. Ini sudah masuk atau tidak, sudah masuk atau tidak kan itu. Ya, maksudnya masuk buka atau tidak, sehingga dia nunggu gelap betul baru makan gitu ya, makan iftar. Padahal tidak boleh kita ini mengakhirkan buka. Justru Nabi SAW merintahkan kita menyegerakan berbuka. Kalau sudah tank keluar maghrib, ya buka langsung gitu ya. Mungkin ketika listrik mati nggak dengar azan, akhirnya was-was, nunggu gelap sajalah kan itu. Karena ketika kita mengakhirkan buka itu tasyabuh dengan orang-orang ahli kita. Ahli kita puasa, kita juga puasa, cuman kita menyegerakan berbuka, mereka mengakhirkan berbuka. Tapi sengaja setan membuat puasa supaya ibadah kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun masuk dalam bab muamalah. Was-was itu masuk dalam bab muamalah. Baik, seseorang sudah janji hendak membeli sesuatu dan sudah deal, artinya sudah selesai akadnya, tinggal bayar saja dan menerima barang. Terkadang setan lupa, setan datang melupakan kita, tadi kita sudah ada akad atau tidak, ada akad atau tidak, padahal sudah ada kan itu. Ataupun mungkin masuk dalam muamalah yang lebih luas dalam rumah tangga. Terkadang suami sampai was-was, apakah saya menceraikan istrinya atau tidak. Nah itu masuk ke situ. Jadi was-was ini memang sangat bahaya sekali, karena memang syaitan sengaja untuk merusak anak Adam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan ma'nahu, ketika beliau mengatakan dari kalimat la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan, sampai ke mendengar suara atau baunya, beliau mengatakan ma'nahu, maknanya ya'lamu wujuda ahadihima, dia mengetahui adanya salah satu dari keduanya, wala yushtaratus sama wasam, dan tidak disyaratkan harus mendengar suara atau mencium bau, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wala farqa fi syakki baina an yastawi al-ihtimalani fi wuqu'il hadathi wa adami aw yatarajjah ahaduhuma aw yaghlib ala dhannihi fala wudhu'a alaihi bi kulli halin. Ataupun umpamanya seseorang ragu-ragu antara kentut atau tidak, ya. Maka ragu-ragu ini dan keragu-raguannya ini anggap saja umpamanya 50-50. Maka tidak boleh kemudian kita mengikuti keragu-raguan tersebut, tetapi kembalikan kepada hukum asal. Umpamanya 50-50 ini, tadi saya keluar angin atau tidak ya dalam sholat, ya, perasaan keluar tapi enggak kan itu ya. Ini kan ada 50-50 nih. Maka kalau yang seperti ini jangan mengikuti was-was, tapi kembalikan hukumnya kepada hukum asal. Hukum asal, ibu sedang sholat berarti punya wudu. Namanya orang sholat pasti punya wudu kan begitu. Itu hukum asalnya.
Berarti tetapkan kepada hukum asalnya, batalkan was-wasnya. Berarti ibu masih sah sholat. Beda kalau ibu belum wudu, kemudian timbul was-was, saya sudah wudu atau belum? Ya belum wudu lah kan gitu, namanya belum wudu. Kembalikan kepada hukum asalnya. Tapi kalau sudah sholat atau sedang sholat, maknanya kan tidak mungkin sholat tanpa wudu. Maka kembalikan kepada hukum asal supaya menghilangkan was-was tadi. Adapun bagaimana caranya supaya kita terhindar dari was-was ini? Pertama, al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, baca ta'awudz, baca a'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena memang was-was itu kebanyakan datang dari setan. Walaupun ada tadi saya katakan was-was itu datang dari kesehatan. Dan ini paling mujarab, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billahi innahu samiul alim. Apabila datang kepadamu gangguan dari setan berupa was-was, maka segeralah ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu. Ilmu yang bisa menghilangkan was-was itu adalah ilmu, karena orang jahil selalu was-was. Selalu was-was gitu, ini boleh atau tidak, haram apa halal, ya, yang ini tuh bid'ah atau sunnah. Jadi orang yang jahil itu selalu was-was tentang hukum, karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu, akhirnya menerka-nerka. Maka supaya menghilangkan perasaan was-was itu belajar, karena dengan ilmu itulah bisa menghilangkan was-was. Akhirnya dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi was-was. Kemudian yang ketiga, al-mudawamatu ala adzkar. Kalau bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu salah satu benteng kita menghadapi setan. Kemudian yang keempat, qat'u al-irtirsali, jangan mengikuti was-was. Jadi kalau sudah datang was-was, jangan terus dipikirkan, tapi cari solusi. Sebagaimana Nabi SAW memberikan solusi di sini kan. Orang dihayalkan dalam sholatnya apakah dia kentut atau tidak, padahal baru suara perut kan gitu. Maka jangan diteruskan tuh was-wasnya. Makanya Rasul mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Jangan batalkan sholatmu, kata Rasul. Jangan diteruskan, jangan batalkan sampai engkau memiliki bukti gitu ya, dengan suara kentut atau dengan baunya. Kemudian yang kelima, suhbatul akhyar. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik, cari teman yang memang mengetahui pengetahuan. Bisa saja kemudian dia menasihati. Kalau kita sedang was-was, kita bisa bertanya. Kita bisa minta nasihat kepada teman yang baik itu. Termasuk juga yang nomor 6, kathratu du'a wal iltija'a ilallahi azza wa jal, fa innallaha huwallazi yaqdarul bala atau yuqaddarul bala wa huwa alladhi yadfa'u. Perbanyak doa dan serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang mentakdirkan adanya bala. Yang menciptakan was-was itu kan Allah, dan yang menghilangkan was-was juga Allah. Karena was-was ini bagian ibtila, ujian Allah kepada hamba-hambanya, bisa melawan atau tidak. Maka banyak-banyak berdoa agar kita tidak mudah diganggu setan. Termasuk juga al-mujahadatu wal musabah. Lawan, jangan biarkan was-was itu ada pada diri kita, tapi kita lawan. Kemudian juga kasratu qiraatil Qur'anil Karim at-tadabburi wa fahmi ma'ani. Perbanyak membaca Al-Qur'an, ya kalau bisa juga tadabbur. Karena bagaimanapun setan itu sangat takut dengan bacaan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau memang was-wasnya tadi karena masalah di hormon, masalah di pikiran, ada punya penyakit kejiwaan gitu ya, maka tentu obatnya adalah datang ke dokter, datang ke psikiater.
datang ke orang-orang yang ahli psikolog ya, supaya mendapatkan kesembuhan dari wasilah mereka, mungkin dengan nasihat-nasihatnya atau nanti dikasih obat dan begitu seterusnya. Maka itu diantara yang disebutkan para ulama bagaimana caranya menghadapi was-wasnya. Karena was-was ini itu bisa mengantarkan kepada kita, ya sebenarnya secara hukum begini Bu, orang yang terkena was-was memang tidak ada hukumnya, artinya tidak berdosa. Ya, orang yang terkena was-was itu pena diangkat, tidak ada dosa bagi orang yang was-was. Tetapi was-was ini bisa mengantarkan kepada dosa kalau terus diikuti. Ya, bisa mengantarkan kepada dosa kalau diikuti. Umpamanya seorang berwudu yang harusnya 3 basuhan jadi 5 basuhan. Ya, yang harusnya 3 basuhan jadi 10 basuhan. Lah ketika kemudian kita menambah apa yang disunnahkan Nabi SAW, maka masuk dalam hadis Rasul, faman zada faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah basuhan dalam wudu itu, maka dia telah salah wudunya, telah melampaui batas wudunya, dan telah berbuat zalim dalam wudunya. Itu karena was-was itu. Tapi kalau orang yang berilmu kan cukup kita berwudu, bukankah setiap basuhan walaupun 1 kali sudah sah wudunya? Kan yang wajib 1 kali, 2 dan 3 itu sunnah saja. Kalau orang punya pengetahuan, ya sudah, kalau sudah dibasuh 1 kali sudah selesai kan gitu ya. Tapi orang yang was-was ini tidak, dia rasanya nambah terus. Kayaknya setan sengaja masuk, perbanyak basuhanmu nanti supaya makin sempurna, makin bersih. Itu setan memang sengaja memberikan was-was itu, seolah-olah wudu seperti itu afdol, padahal justru menyelisih sunnah. Ya, sengaja kemudian setan mendorong itu seorang untuk melakukan bid'ah dan menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, ini bahaya was-was itu sampai ke situ jadinya kan, sampai kepada kekufuran, sampai kepada bid'ah, sampai kepada maksiat. Ya, dan itu senjata setan. Ya, subhanallah ya, setan itu ketika kita disesatkan itu bukan ditarik tangan kita atau didorong badan kita, tidak. Nggak ada setan itu, dan dia tidak punya kuasa untuk itu. Setan itu tidak punya kuasa mendorong badan kita supaya jatuh ke maksiat, tidak. Atau ngajak-ngajak tangan kita gitu, yang nyeret-nyeret, ayo kita mabok, ayo kita zina. Nggak ada setan itu seperti itu. Dan setan tidak punya kuasa untuk itu. Setan itu hanya membisikkan saja. Ya, dia datang ke hati kita, kemudian dibisikkan saja itu. Tapi bisikan setan itu memang luar biasa. Lihat Nabi Adam alaihissalam, gara-gara dibisikkan setan, pada Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan nikmat di sorga itu, seolah-olah Allah katakan, ya Adam, semua yang ada di sorga itu halal makan, kecuali 1. Dari ribuan nikmat yang ada di sorga itu, cuma 1 tidak boleh dekati. Tapi setan datang kepada Adam, dibuatnya penasaran dengan pohon yang 1 itu. Coba. Kemudian setelah penasaran nengok pohon itu, dimasuki lagi was-was, udah petik aja, makan aja. Akhirnya pula makan terus dari sorga. Lah kalau sekelas Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, manusia pilihan, bisa melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena mengikuti was-was syaitan, bagaimana pula kita? Makanya tadi saya katakan harus banyak-banyak berzikir, ta'awud, baca Quran, dan begitu seterusnya dari solusi yang sudah saya jelaskan tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis dari Utsman ibn Abil As bahwa dia pernah mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dan salatku, dan antara diriku dan bacaan salatku. Yulabbisu alayya, berusaha untuk membuat talbis, keraguan-raguan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, dzaka syaitanu, itulah perbuatan setan. Yuqalu lahu Hinzam, yang diberi nama Hinzam. Fa idza ahsastahu, kalau engkau merasakan sudah ada gangguan dari setan Hinzam ini, fata'awad billahi minhu, segera berta'awud kepada Allah dari gangguan setan.
wadful ala yasarika thalathan, ludahkan ke arah kiri 3 kali. Kemudian kata Utsman ibn Abil As, fa fa'altu dzalik fa adhabahu Allahu anni, maka aku lakukan seperti itu, maka Allah hilangkan perasaan was-was pada hatiku. Lihat, Nabi SAW menyebutkan tentang bahaya was-was setan, sampai-sampai disuruh ta'awud kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Dan ini juga sebagai penguat daripada hadis Abbad ibn Tamim ibn Abdullah ibn Zaid al-Asimi al-Mazani rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah hadis ini ya. Lebihnya mungkin sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Kita tekankan pada perkara was-wasnya saja, karena ini yang paling bahaya sekali. Sampai-sampai ada seorang ikhwan itu waktu saya kajian di Muhajirin itu terkena was-was. Jadi dia selalu bertanya, Ustaz, apakah wudhu saya sah? Katanya. Kenapa? Karena saya kalau kencing, dia bilang, kencing nih, kemudian sudah saya basuh, sudah saya bersihkan kemaluan saya, tapi setelah saya pakai celana terasa kayak ada ya mungkin semacam keluar sedikit, dan itu selalu, wahai Ustaz, katanya. Jadi akhirnya saya ragu-ragu, ya, saya ambil wudhu lagi, terkadang diulang 2 kali wudhu, kemudian saya sholat, katanya. Lah yang seperti ini kan was-wasatnya kan. Ya, padahal para ulama ketika bicara seperti ini, kalau kita kencing dan kita sudah cebok, ya, kalau umpamanya di tengah jalan mungkin ada perasaan keluar sedikit, itu tidak ada masalah, dimaafkan oleh para ulama. Ya, sebab kalau seandainya perasaan itu diikuti, nanti berapa kali kita wudhu tuh, nanti habis wudhu gitu lagi, wudhu lagi, segitu lagi, wudhu lagi. Memang setan sengaja di situ. Coba perhatikan hadis Nabi SAW ketika Rasul mengatakan, apabila sandalmu kemudian terkena kotoran najis, apa kata Rasul? Cara membersihkannya cukup digosokkan ke tanah 1 kali, itulah cara pembersihannya. Pertanyaannya, sandal yang menginjak kotoran, umpamanya ada kotoran manusia keinjak sandal, kemudian digosok 1 kali ke tanah, pertanyaan bersih atau tidak? Nggak akan bersih. Walaupun mungkin bersih kotorannya, baunya juga masih ada kan. Tapi Rasul SAW mengatakan begitulah cara pembersihannya. Tidak pula kemudian kita berpikir itu kan masih kotor, berarti kita harus cuci lagi. Itu sudah ta'addi namanya, menyelisih sunnah kan gitu. Yakin sajalah sudah bersih, kata Rasul bersih, ya bersihlah, selesai gitu. Ataupun umpamanya seseorang yang kata Nabi SAW, pakaian perempuan itu kan kadang-kadang melebihi 1 jengkal dari mata kaki atau mungkin lebih kan, diseret kan gitu ya. Apa kata Rasul? Kalau seandainya pakaian depannya itu terkena najis, kemudian setelah itu tersapu tanah, maka sudah dianggap bersih itu, tidak perlu dicuci lagi kan. Berarti menunjukkan sebenarnya Islam itu simple. Tapi kalau kita mengikuti was-was, ya nggak selesai lah ya. Oh itu kan kotorannya masih pakainya masih bau, ini harus dicuci macam-macam ya. Ini mempersulit agama namanya ya. Maka kewajiban kita adalah mencukupkan perintah Nabi. Kalau Nabi mengatakan A, lakukan, Anda perlu ada was-was di situ. Nah ini menunjukkan bagaimana Islam itu agama yang mudah, agama yang simple, tidak memberatkan dan tidak harus berlebihan dalam ibadah. Ikutilah perintah baik Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tambahan keterangan tentang hadis la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kemudian hadis berikutnya, an Ummi Qaisin, dari Ummu Qais, dari Ummu Qais binti Mihsanin al-Asadi. Ummu Qais dalam hadis ini dia adalah saudari dari Imran ibn Mihsan, Ukasa ibn Mihsan al-Asadi. Ingat pada hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, bukan orangnya. Kata Nabi SAW, orang yang
akan masuk surga tanpa hisab dan azab dari 70.000 itu adalah pertama orang yang tidak minta diruqyah, yang kedua orang yang tidak minta diobati dengan kai besi panas, yang ketiga orang yang tidak tatayur, dan yang keempat orang yang bertawakal kuat kepada Allah. Kemudian ada sahabat yang bernama Ukasa ibn Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk mereka, maksudnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tiba-tiba semua para sahabat ingin juga mengatakan, doakan juga kami wahai Rasul, doakan juga kami wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan apa? Sabaqakum biha Ukasa, telah mendahului kalian semua Ukasa bin Mihsan. Lah Ukasa bin Mihsan ini punya saudari namanya Ummu Qais binti Mihsan al-Asadi. Lah Ummu Qais bin Mihsan al-Asadi ini dia punya anak kecil laki-laki. Karena akan dibedakan antara anak bayi laki-laki dengan anak bayi perempuannya, dibedakan. Dalam Islam itu dibedakan hukum cara membersihkan najisnya, sama-sama najis. Ya, kencing yang namanya kencing manusia, mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau tua, tetap najis. Jadi kencing manusia itu najis secara mutlak. Cuman yang menjadi khilaf itu adalah bukan hukum najisnya, tapi hukum cara membersihkan najisnya, khusus bagi bayi yang belum makan. Ya, dia masih makan nasi. Tapi kalau sudah makan itu tidak ada khilaf ulama, harus dicuci. Mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah makan wajib dicuci. Yang jadi masalah adalah bayi yang belum makan, masih minum air susu, dia belum makan apa-apa. Lah Ummu Qais ini punya bayi kecil laki-laki, dia belum makan. Dia datang kepada Nabi SAW. Biasa para sahabat itu mereka ingin meminta berkah, dengan membawa anak-anak mereka dihadapkan kepada Rasul, biar Rasul mentahnik itu mengunyahkan kurma sampai lembut, kemudian dioleskan di bibirnya. Ya. Kemudian setelah itu Rasul mendoakan berkah dan kebaikan. Dan doa Nabi SAW mustajab. Contoh ketika doanya Nabi SAW kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan pernah didatangkan waktu bayi juga oleh pamannya Abbas. Ya, karena Abbas itu anak dari pamannya. Ibnu Abbas anak dari pamannya Rasul, Abbas ibn Abdul Muthalib. Ketika bayi datangkan di hadapan Rasul, kemudian setelah ditahnik, Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa apa? Allahumma alimhu fid dini, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini, ya Allah buat dia menjadi pakar yang memahami Quran. Maka setelah Abdullah ibn Abbas besar, doa Rasul menjadi kenyataan kan. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi seorang pakar Quran, bahkan dikatakan sayyidu ahli tafsir, pemimpinnya ahli tafsir, berkat doa Nabi SAW dan usaha dia tentunya. Karena doa tanpa usaha juga percuma. Ya. Lah makanya kemudian di sini Ummu Qais ini dia membawa putra kecilnya itu menghadap Nabi supaya Rasul mentahni kemudian mendoakan. Maka setelah kemudian di pangkuan Nabi, anak bayi laki-laki itu, anak Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah ini, ya namanya anak-anak kan, tiba-tiba dia kencing. Ya kalau di zaman sekarang kan sudah ada antisipasi, ada pampers kan, di zaman Nabi belum ada pampers kan itu ya. Sehingga tiba-tiba kemudian dia ngompol, lah kenalah ke kain Nabi, karena memang ada di pangkuan Nabi. Tapi Nabi SAW tidak mencuci pakaiannya. Dengan cara apa? Rasul hanya memintakan air dalam bejana, kemudian setelah didatangkan di hadapan Rasul, Rasul hanya memasukkan tangannya di air itu, kemudian diperciki saja. Jadi bekas kencingnya diperciki gini aja, ambil air. Lah dengan cukup memerciki itu sudah anggap bersih tuh pakaiannya. Padahal kalau diperciki apakah kemudian hilang apanya? Air kencingnya kan nggak hilang kan gitu, tetap dalam kain kan. Tapi ketika begitulah cara pembersihannya sudah dianggap suci kan. Ini juga memotong adanya was-was nih. Tetapi sekali lagi tentu beda kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan, karena kalau kencing anak perempuan itu ada hukum tersendiri. Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikannya dengan cara mencucinya, sama dengan kencing orang besar. Tapi khusus bayi laki-laki
ya maka bayi laki-laki tidak harus dicuci. Ya kalau dicuci nggak apa-apa, lebih baik lagi. Tapi kalaupun diperciki itu sudah cukup. Contoh umpamanya di kasur lah, ya kan biasanya anak-anak mungkin pampasnya itu bocor, kita tidak tahu kan, tipis pampasnya bocor atau kepenuhan pampasnya akhirnya bocor sedikit, nampaklah itu basah di situ. Maka lihat, kalau anak laki-laki tidak perlu sulit, ambil air, kalau dia belum makan cukup diperciki di atasnya gitu saja, ya, itu sudah cukup itu. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa, anak perempuan najis, harus spraynya dicuci, dan kasurnya kalau sampai nembus ya dicuci juga ya. Ya, karena beda kalau anak laki-laki dan perempuan. Apa hikmahnya wallahu alam. Walaupun banyak ulama juga yang mencari-cari hikmahnya, katanya kencingnya anak perempuan itu lebih bau kan, itu ya enggak tahu juga kan, mungkin ibunya makan pete, enggak tahu juga. Mungkin anak laki-laki tidak terlalu bau, anak perempuan itu terlalu kental, anak laki-laki encer, wallahu alam, ada juga. Tetapi kita tidak mencari-cari hikmahnya lah. Yang jelas ketika Nabi SAW membedakan kencing anak laki-laki yang belum makan dengan kencing anak perempuan yang belum makan, cara membersihkannya sudah kita katakan sami'na wa ata'na, tidak perlu ada was-was di sini. Ya cukup diperciki sudahlah kan itu. Nah ini juga dikuatkan oleh hadis Aisyah, hadis berikutnya di sini, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atbahu iyyah wa li muslimin fa'atbahu baulahu walam yaghsilhu. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwa ada bayi laki-laki yang dibawa ke hadapan Rasul. Bayi itu lantas ngompol di atas pakaian beliau. Lalu beliau meminta air dan memerciki air tersebut pada kencing yang mengenai bajunya, dan Rasul dalam riwayat tidak mencucinya. Ya cukup memercikinya dan tidak mencucinya. Nah ini diantara faedah dua hadis ini. Wallahu alam, sekira cukup dua hadis saja. Tapi sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab, silakan. Nggak ada? Baik, belum ada. Kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.